Identitas teks hikayat. Judulnya yaitu Panji Semirang, asal daerahnya dari Jawa Timur. Dan tahun pembuatannya, meskipun tidak ada tahun yang pas, tetapi setelah kita cari tahu dan di Wikipedia setelah ditetapkan pada abad ke-14 Masehi. Pada hikayat ini dijelaskan bahwa Panji Semirang berada pada zaman kerajaan yang dimana masyarakat masih dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Dan juga pada hikayat ini diperlihatkan bahwa masyarakat masih mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya seperti Panji Semirang yang menyamar menjadi orang lain dan tidak ada yang mengetahuinya. Dan juga beberapa budaya yang diterapkan pada hikayat ini diambil dari masa Cina. Dalam cerita Panji Semirang ini memiliki beberapa tokoh utama, di antaranya Galuh Chandra Kirana, Galuh Ajeng, serta Raden Inu. Galuh Chandra Kirana memiliki watak yang baik hati, terus selalu berpikir sebelum bertindak, serta setia. Jadi ibarat dia tuh protagonisnya. Nah, kalau misalnya Galuh Ajeng itu adalah antagonisnya, di mana dia itu memiliki sifat yang egois, terus juga terus selalu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya Raden Inu, tentu saja dia tampan, lalu juga dia setia dan juga nurut apa kata orang tuanya. Tidak ada informasi yang lebih jelas mengenai zaman atau dinasti saat hikayat ini ditulis. Yang jelas saat itu tengah dipimpin oleh Ratu Daha dan Ratu Kuripan, di mana perempuan yang memimpin dan dapat memiliki selir yang akan disebut sebagai paduka. Kerajaan saat itu juga disebut dengan Kerajaan Panji Semirang Asmarantaka, didirikan oleh Daha dan Kuripan di perjalanannya saat melarikan diri. Pengaruh lintas budaya. Kisah Panji Semirang ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh budaya dari luar, karena asal dari cerita ini sendiri adalah dari Jawa Timur, namun cerita inilah yang membawa pengaruh ke budaya luar. Ada nilai-nilai dalam teks hikayat. Yang pertama adalah nilai moral, yaitu kesabaran. Dengan rasa sabarnya yang melimpah, Galuh Chandra Kirana bisa menghadapi berbagai cobaan dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Hikayat ini menjelaskan bahwa dasar dari setiap kebaikan adalah dengan bersabar dan menjaga kepala kita tetap dingin. Lalu ada kesetiaan. Kesetiaan Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana kepada satu sama lain adalah perilaku yang patut dicontoh oleh kita di kehidupan sehari-hari. Meskipun hubungan mereka diganggu oleh berbagai pihak dan cobaan terus-menerus mengikuti mereka tetap percaya kepada pasangan mereka dan berjuang untuk melawan cobaan itu. Lalu ada kepatuhan pada orang tua. Meskipun Galuh Chandra Kirana tak salah apa-apa, dia menuruti perintah dari Raja Daha atau ayahnya untuk meninggalkan istana. Dia tetap melakukan ini karena tahu bahwa apapun alasannya, perintah orang tua adalah yang terbaik dan dia akan menurutinya. Dia percaya dengan mengikuti perintah orang tuanya, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak dia ketahui. Lalu yang kedua adalah nilai religius, yaitu pemujaan dewa-dewa. Galuh Chandra Kirana memuja kepada dewa-dewa untuk mendapatkan kebahagiaan dengan tekun setiap harinya. Hal ini patut dicontoh untuk meningkatkan keimanan dan kedekatan kita kepada Tuhan atau sesuatu yang kita yakini sesuai kepercayaan kita masing-masing. Menceritakan tentang dua kerajaan yang dipimpin oleh dua saudara, Ratu Daha yang lemah dan Ratu Kuripan yang bijaksana. Setelah Galuh Ajeng melarikan diri dan mengubah identitasnya menjadi Panji Semirang, ia menarik perhatian Raden Inu Kertapati, putra Raja Kuripan. Raden Inu terpesona oleh Panji Semirang dan berusaha menemukan kekasihnya, Galuh Chandra Kirana.
Pada akhirnya, Raden Inu menikahi Galuh Candrakirana setelah serangkaian peristiwa. Sementara Padukaliku kehilangan kekuasaannya, menyoroti tema cinta dan perjuangan di tengah konflik. Lingkungan budaya dalam cerita Panji Semirang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Jawa pada masa kerajaan Kendiri dan Majapahit yang dipengaruhi oleh sistem kerajaan, agama, seni, dan adat istiadat yang kuat. Untuk nilai-nilai yang terkandung, cerita Panji Semirang mengandung berbagai nilai yang mencerminkan pandangan hidup, budaya, dan norma masyarakat Jawa pada masa lalu. Pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam cerita Panji Semirang mencerminkan nilai-nilai norma dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat Jawa pada masa kerajaan Kendiri dan Majapahit. Nilai-nilai yang ada di dalam teks Hikayat Panji Semirang ini. Yang pertama, nilai moral. Di dalam nilai moral ada kepatuhan si Galuh Candrakirana pada orang tuanya. Meskipun Galuh Candrakirana tidak salah apa-apa, dia menuruti perintah Raja Daha atau ayahnya untuk meninggalkan istana. Dia tetap melakukan ini karena tahu bahwa apapun alasannya, perintah orang tuanya adalah yang terbaik dan dia akan menurutinya. Dia percaya dengan mengikuti perintah orang tuanya, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak dia ketahui. Terus ada nilai religius, ya itu pemujaan dewa-dewa. Galuh Candrakirana memuja kepada dewa-dewa untuk mendapatkan kebahagiaan dengan tekun setiap harinya. Hal ini patut dicontoh untuk meningkatkan keimanan dan kedekatan kita kepada Tuhan atau sesuatu yang kita yakini sesuai kepercayaan masing-masing. Cerita Hikayat Panji Semirang ini sangat recommended bagi teman-teman yang suka dengan cerita romantik namun juga komplikasi, dimana cerita ini berawalan tentang adiknya yang selalu iri hati dan membuatnya menjadi menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam situasi dan kondisi apapun, Raden Inu selalu percaya bahwa Galuh Candrakirana itu sebenarnya ada di sekitarnya tapi tanpa disadari. Dari situlah Raden Inu akhirnya kembali memunculkan gejolak semangatnya untuk mencari Galuh Candrakirana yang menyamar menjadi Panji Semirang. Cerita Hikayat Panji Semirang ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang suka dengan cerita yang komplikasi. Ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Jadi ceritanya itu tidak flat dan selalu memunculkan setiap scene itu yang bikin penasaran. Nah, jadi setelah saya menonton itu benar-benar membuat saya menjadi lebih suka lagi kepada teks hikayat ini atau cerita hikayat ini. Salah satunya adalah Panji Semirang. Jika teman-teman penasaran bagaimana ceritanya, bisa langsung cari saja cerita di internet tentang cerita hikayat Panji Semirang. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa cerita hikayat ini bersumbernya itu dari lisan ke lisan, jadi ada beberapa versi. Dalam cerita hikayat ini juga bukan hanya sekedar ceritanya yang menarik, tapi juga banyak sekali makna yang dapat diambil, dipetik, dan dapat diterapkan dalam keadaan sekarang. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan seputar tentang cerita hikayat Panji Semirang. Terima kasih telah menyaksikan video kami.